Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Alfian, mahasiswa Universitas Berasia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang sudah dibuat dengan judul Analisis Strategi Penerapan Kecerdasan Buatan pada Sistem Keamanan Siber. Mari kita masuk ke bagian satu, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang ya, di mana serangan yang ada, serangan digital itu berawal dari perkembangan digital ya, di mana kita semakin tergantung pada internet dan sistem informasi seperti aplikasi yang terhubung dengan internet ya. Maka dari itu, resiko terhadap kerahasiaan data, integritas, dan ketersediaan data itu akan semakin meningkat. Namun, ancamannya akan semakin kompleks ya. Ancamannya bisa berupa phishing, malware, ransomware, dan DDoS. Serangan-serangan yang ada ini juga bisa terjadi karena ada perkembangan eh, seperti IoT ya, Internet of Things, cloud computing, dan juga media sosial yang bisa dipegang oleh hampir setiap orang. Nah, perkembangan digital dan perkembangan serangannya juga ini memperluas yang disebut attack surface ya. Jadi banyak celah keamanan dari perkembangannya teknologi yang ada. Karena sekarang hampir setiap orang bisa terhubung ke internet. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan ancaman keamanan siber pada era digital. Yang kedua, bagaimana strategi penerapan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan tantangan penerapan kecerdasan buatan dalam mendeteksi serta mencegah serangan siber. Selanjutnya kita ada juga tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan perkembangan ancaman keamanan siber pada era digital. Yang kedua, menganalisis strategi penerapan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan serta tantangan penerapan kecerdasan buatan dalam mendukung deteksi dan pencegahan serangan siber. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Karena ancaman serangan siber itu semakin kompleks ya. Jadi membutuhkan deteksi dan respon yang cepat karena serangannya terus berubah, berkembang ya, semakin variatif. Juga kecerdasan buatan ini bisa menganalisis data yang besar dan lebih cepat ya, dan juga bisa mengenali pola abnormal supaya mengidentifikasi serangan dengan lebih cepat. Dan juga strategi penerapan kecerdasan buatan itu penting ya, nggak cuma karena ada kecerdasan buatan atau AI, dan juga ada faktor teknis dan non-teknis seperti kesiapan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, tinjauan pustaka. Di sini ada bagian pertama dari bab 2 ya, konsep keamanan siber dan ancaman digital. Keamanan siber didefinisikan sebagai sekumpulan teknologi, proses, kebijakan, dan praktik untuk melindungi sistem komputer, jaringan perangkat, serta data dari ancaman dan serangan siber. Di sini saya mengambil dari jurnal oleh Aslan ya, dan rekan-rekan penelitiannya ya, definisi keamanan siber, dan juga tujuan utamanya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Meningkatnya konektivitas berdampak meluasnya attack surface ya, sehingga organisasi harus memperluas perlindungan aset digitalnya. Di sini juga tim peneliti dari Aslan dan kawan-kawan ada serangan seperti malware, phishing, ransomware, DDoS ya, atau Distributed Denial of Service. Dan juga ada spoofing, ada juga eksploitasi
dari software maupun hardware ya. Dan juga ada serangan terhadap protokol jaringannya. Di sini juga ada jurnal dari Diana dan kawan-kawan, yaitu sistem rule-based dan signature-based detection efektif, tapi hanya untuk ancaman yang telah diketahui ya, memiliki keterbatasan kalau ada ancaman variasi serangan baru atau zero day attack. Selanjutnya di poin 22 ada peran kecerdasan buatan dalam keamanan siber. Jadi kecerdasan buatan dapat mempelajari pola ya dan menganalisis data untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan serta mendukung respon terhadap ancaman. Dan juga eh, Ziadali dan kawan-kawan ya dalam tim penelitiannya, dalam keamanan siber, efektivitas kecerdasan buatan bergantung pada kualitas data, algoritma, dan integrasinya kepada sistem keamanan yang sudah ada. Dan juga di sini ada jurnal dari Khalaf dan Steti, ada kecerdasan buatan mampu melakukan deteksi dini terhadap ancaman siber yang terus berkembang. Juga di sini ada penjelasan ya. Di 2.3 ada penjelasan tentang machine learning dan deep learning untuk deteksi serangan siber. Machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem mempelajari pola dari data untuk melakukan klasifikasi ataupun deteksi. Ya, itu definisi dari jurnal Hozori dan kawan-kawan ya. Dan juga ada penjelasan dari deep learning ya. Namun dari machine learning sendiri itu ada pendekatan ya, tiga pendekatan, ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan reinforced learning. Juga dalam keamanan siber ada algoritma dari machine learning yang biasa digunakan ya. Sebenarnya bukan hanya untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan serangan siber ya, itu merupakan serangan atau bukan, tapi algoritma ini banyak digunakan ya untuk hal-hal lain, tapi kita kali ini akan membahas hanya untuk mendeteksi serangan siber. Nah, di sini machine learning ada algoritma seperti decision tree, ada SVM atau support vector machine ya, dan juga ada random forest dan naive bayes. Di mana algoritma tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan network traffic ya, lalu lintas atau bagaimana data jaringan itu kita tracking ya, untuk melihat hal-hal yang abnormal atau anomali. Dan juga ada lebih tingkat lanjut lagi dari machine learning adalah deep learning, di mana menggunakan jaringan saraf tiruan ya, atau artificial neural network, di mana deep learning ini mempelajari pola yang lebih kompleks menggunakan algoritma seperti CNN atau convolution neural network, RNN, recurrent neural network, dan LSTM, long short term memory. Selanjutnya kita akan melihat ya, implementasi kecerdasan buatan ini ada di mana ya. Di 2.4 di sini kita melihat implementasi kecerdasan buatan pada sistem yang disebut IDS atau Intrusion Detection System. IDS sendiri berfungsi memantau aktivitas jaringan untuk sistem ya, untuk bisa mendeteksi serangan. IDS terbagi menjadi dua jenis ya, berdasarkan lokasi pemantauan, yaitu HIDS ya, Host Based Intrusion Detection, dan juga NIDS, Network Based Intrusion Detection System. Berdasarkan metode deteksinya itu juga bisa dibagi lagi ya, yaitu Signature Based Detection dan Anomaly Based Detection, yang mendeteksi penyimpangan sehingga lebih adaptif ya terhadap variasi serangan baru atau biasa disebut zero day attack. Dan juga bagian berikutnya bahwa bukan cuma sekedar keunggulan ya. Di 2.5 menjelaskan tentang tantangan dan kerentanan
pada kecerdasan buatan di sistem keamanan siber. Ada beberapa tantangan ya. Di sini ada 4 poin utama eh, tantangan menggunakan kecerdasan buatan di sistem keamanan siber. Yaitu yang pertama kualitas dataset. Ya. Dataset yang tidak lengkap, yang bias, yang nggak update atau tidak mutakhir dapat menurunkan performa model. Ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan machine learning biasanya ya, itu ada metrik evaluasi di mana false positif dan false negatif itu artinya machine learning itu salah menebak ya. Jadi tidak boleh tinggi false positif maupun false negatifnya. Juga ada adversarial attack di mana di sini serangannya cukup unik. Jadi justru dia memanipulasi input ya, sehingga dapat mengecoh model kecerdasan buatan. Ya. Justru dia menyerang model kecerdasan buatan supaya bisa dimanipulasi menghasilkan klasifikasi yang keliru. Nah, selanjutnya ada juga tantangan berupa komputasi ya. Di komputasi itu di deep learning itu lebih advance, tapi membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi. Jadi membutuhkan spek komputer untuk menjalankan yang sistem keamanannya lebih tinggi lagi. Jadi untuk server yang sederhana dia bisa eh, terlalu membebani servernya ya. Jadi nanti akan dipertimbangkan apakah deep learning ini cocok atau enggak. Dan juga ada juga masalah black box problem ya, di mana menggunakan deep learning ini kita nggak tahu nih kenapa si model atau kecerdasan buatan ini mengambil keputusan ini merupakan serangan atau bukan gitu. Beda dengan machine learning yang lebih sederhana, itu bisa tahu fitur-fitur apa saja yang membuat dia menebak itu merupakan serangan atau bukan. Nah, selanjutnya di bagian 4 dari tantangannya itu non teknis ya. Jadi seperti etika, tata kelola, dan SDM-nya. Jadi nggak semua orang itu bisa mengimplementasikan eh, kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber ya. Jadi ada juga masalah-masalah privasi yang bisa terbuka ya, sistem itu terupload ke internet ya. Juga bisa juga membocorkan keamanan datanya, juga tentang regulasinya, dan bisa saja karena ini sudah menggunakan AI ya atau kecerdasan buatan dilepas aja gitu. Jadi nggak ada pengawasnya. Ya. Itu juga berbahaya untuk sistem keamanan. Nah, ini ada penelitian terdahulu ya, di mana saya menggunakan 7 referensi ya, yang masing-masing fokus penelitiannya beda dan rekapan hasil penelitiannya. Oke, kita masuk ke bagian 3, metode penelitian. Jadi di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur ya. Jadi seperti yang tadi sudah digambarkan di tinjauan literatur, saya mengambil 7 jurnal penelitian terdahulu tentang keamanan siber, tentang kecerdasan buatan, dan juga implementasinya terhadap sistem sistem keamanan siber yang sudah ada maupun yang terbaru. Nah, ini contoh header dari 7 jurnal yang sudah digunakan untuk referensi. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4 yaitu pembahasan. Mana pertama-tama di bagian 4 ini 4.1 perkembangan ancaman keamanan siber ya. Jadi hasil telaah dari referensi jurnalnya menunjukkan memang terjadi perluasan ruang lingkup ancaman keamanan ya, atau bisa disebut sebagai attack surface. Juga semakin banyak perangkat dan layanan yang terhubung ke internet, ya, bisa disimpulkan seperti itu. Semakin banyak perangkat dan layanan terhubung ke internet, maka semakin besar pula attack surface
yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku serangan ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk di internet. Dan juga pelaku serangan kini semakin memanfaatkan otomatisasi. Jadi bukan cuma sistem keamanannya, nah, pelaku serangannya juga melakukan otomatisasi ya, dan juga rekayasa sosial ini sudah terjadi dari dulu ya, dan juga teknik penyamaran ya. Teknik penyamaran, jadi dia berpura-pura sebagai orang lain atau sebagai pihak lain ya, seperti bank untuk menghindari proses deteksi ya. Dan juga di sini deteksinya dia lebih canggih lagi ya, menggunakan AI juga. Jadi penyerangnya menggunakan AI, si pihak pertahanan juga tidak boleh menggunakan semata-mata metode lama atau konvensional ya. Jadi kita juga harus berkembang. Juga keamanan yang hanya mengandalkan rule based dan signature based detection ya, yang model lama ini hanya efektif mendeteksi serangan yang sudah diketahui, tapi lemah ya terhadap serangan dengan variasi baru ya, zero day attack. Juga serangan tadi disebutkan ya. Jadi si penyerang juga menggunakan kecerdasan buatan atau AI ya untuk menyerang. Selanjutnya kita masuk ke 4.2, strategi penerapan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber. Jadi sistem keamanan siber yang sudah ada bukan berarti itu diganti seutuhnya ya. Jadi yang sudah ada itu seperti firewall, IDS sendiri itu sudah ada ya. Dan juga signature based detection. Nah, itu kita bantu dengan sistem baru ya. Kita injek kecerdasan buatan atau AI yang bisa diintegrasikan ya, sehingga fungsinya lebih optimal. Jadi fungsi-fungsi seperti deteksi, analisis data, dan respon terhadap serangan itu bisa menggunakan integrasi AI untuk mengoptimalisasi sistem keamanan sibernya. Nah, di sini juga membahas tentang kombinasi kecerdasan buatan dengan IDS ya, di mana kecerdasan buatan itu bisa mendeteksi anomaly detection ya. Dia akan mempelajari pola aktivitas normalnya seperti apa, dan juga dia akan mendeteksi apa ya, penyimpangan atau sebuah aktivitas yang abnormal gitu ya. Dia akan melihat ini sebagai kemungkinan serangan baru ya, sehingga kecerdasan buatan yang diterapkan atau diintegrasikan dengan IDS ini, dia lebih adaptif terhadap zero day attack ya. Jadi ada serangan baru, si AI yang sudah diintegrasikan ini, dia mendeteksi nih, ada serangan atau aktivitas yang tidak biasa. Maka dari itu dia akan bertindak ya seperti memblokirnya untuk tidak masuk ya ke dalam sebuah jaringan dari suatu organisasi yang menggunakan sistem keamanan siber. Juga sistem keamanan siber ini dia menggunakan dia bisa melakukan real time monitoring. Jadi seperti robot yang bisa terus-menerus berjaga ya, seperti satpam ya. Satpam itu kalau manusia itu kan perlu waktu untuk istirahat, akan lelah ya. Tapi kalau kecerdasan buatan atau AI ini dia bisa terus berjaga, standby terus selama ada listrik dan komputasinya tidak terjadi masalah ya. Dia akan terus memonitoring ya. Dia akan terus memproses data keamanan secara terus-menerus ya, mengidentifikasi ancaman lebih cepat ya. Jadi kalau pengawasnya sedang istirahat, si AI atau kecerdasan buatannya ini bisa identifikasi nih ketika terjadi serangan gitu, dan memberi notifikasi kepada pengawasnya. Ya, juga bisa dengan otomatisasi dia akan melakukan responnya, jadi mengurangi waktu dari ancaman ya yang muncul. Jadi ketika ada ancaman muncul, langsung direspon oleh AI gitu. Setelah itu akan ditindaklanjuti oleh pengawas apa yang harus dilakukan terhadap eh,
yang dideteksi, anomali yang dideteksi oleh kecerdasan buatan tersebut. Seperti itu. Dan juga ada tugas utama ya, tugas utama dari kecerdasan buatan ya dalam strategi ini, yaitu analisis data dalam jumlah besar. Karena kalau manusia itu menganalisis data dalam jumlah besar dengan arus data yang cukup besar ya, itu akan kewalahan ya, membutuhkan berapa orang. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, itu bisa lebih cepat ya, deteksinya juga bisa lebih cepat. Nah, kalau manusia yang mantau semua, itu bisa kebobolan banyak ya, karena serangan itu bisa terjadi secara bertubi-tubi dari beberapa pihak juga gitu. Maka dari itu, kecerdasan buatan bisa menganalisis, mendeteksi lebih cepat, dan otomatisasi proses ya, seperti tadi memblokir hal-hal anomali yang terjadi di dalam serangan atau jaringan komputer. Nah, di sini juga ada peran analis keamanan ya. Jadi ada pengawas dari keamanan, ahli cyber security, di mana analis ini dia akan melakukan interpretasi hasil dari kecerdasan buatan ya. Jadi di training dia akan ikut ya, seharusnya ikut dalam uh, training data dari kecerdasan buatan sebelum diintegrasikan ke dalam sistem keamanan yang sudah ada. Dan juga, nah di sini misalnya kecerdasan buatan melakukan blokir ya, maka analis keamanan ini akan mempertimbangkan konteks. Jadi benar sebuah serangan atau tidak gitu. Jangan-jangan seperti kita melihat email masuk dikategorikan spam atau enggak. Nah, kita bisa lihat dulu tuh, itu beneran spam atau memang bukan gitu. Dan juga terus yang keputusan yang berdampak besar ya, berdampak tinggi itu harus ada manusia atau ahlinya yang memang berpengalaman bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Maka dari itu, strategi penerapan kecerdasan buatan yang direkomendasikan bukan hanya untuk mengganti sistem keamanan yang sudah ada, tetapi mengintegrasikan sebagai lapisan tambahannya. Kecerdasan buatan juga digunakan pada IDS ya, IDS untuk melakukan anomaly detection dan memantau jaringan secara real time. Ya. Maka dari itu, keputusan yang berdampak besar harusnya itu divalidasi oleh analis keamanan ya. Nah, pendekatan ini disebut juga sebagai human in the loop. Ya. Jadi dalam suatu siklus eh, keamanan siber ya, jadi harus ada manusia sebagai pengawasnya. Selanjutnya kita masuk ke poin 4.3, di mana di sini akan menganalisis keunggulan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber ya. Jadi keunggulannya yang pertama adalah deteksi yang lebih adaptif ya. Jadi mampu mengenali variasi serangan baru dan yang lebih kompleks ya. Yang hal ini lebih sulit ya ditangani oleh metode konvensional yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya. Yang kedua, untuk mendeteksi lebih cepat ya, mana kecerdasan buatan dapat memanfaatkan data historis ya. Jadi dia akan di training menggunakan data historis dan juga akan melakukan pemantauan atau analisis secara real time terus-menerus ya berdasarkan data yang sudah ada untuk mendukung deteksi dini. Jadi nggak apa-apa diblokir dulu ya, tapi nanti akan dilihat oleh pengawasnya, analis keamanan sebelum ancaman berkembang menjadi insiden yang serius. Jadi kalau sampai kelolosan ya, itu juga berbahaya. Nanti menyebabkan servernya down, jadi layanannya tidak bisa diakses oleh umum ya. Nah, maka dari itu kita perlu kecerdasan buatan untuk mendeteksi lebih cepat ya terhadap serangan yang lebih variatif juga, gitu. Dan juga dari tingkat akurasi dan analisis ya. Tentunya dengan menggunakan machine learning dan deep learning itu bisa mengenali pola ya.
Yang tadi sudah disebutkan menggunakan data historis, dia akan mengenali pola dan juga mendeteksi anomali dan juga tahap akhirnya akan mengklasifikasi ancaman tersebut sebagai serangan atau bukan. Nah, dari situ sistem kecerdasan buatan juga bisa eh, diotomatisasi ya. Berdasarkan klasifikasinya, kalau serangan maka dia bisa diblok sementara ya sampai dapat respon dari manusia atau dari pengawasnya ya, analis keamanannya. Dan juga kecerdasan buatan dapat mengurangi beban analisis ya, analisis dari manusia ya. Jadi seorang analis keamanan yang sudah mengotomatisasi, dia bisa lebih fokus pada investigasi. Jadi bayangkan kalau terjadi sebuah insiden serangan ya, dan di situ misalnya ada yang kelolosan satu. Nah, tentunya seorang ahli cyber security ya, itu akan sibuk untuk menangani serangan yang masuk tersebut, yang kelolosan ya. Tapi kan di situ serangan bisa terjadi lagi. Nah, maka dari itu dengan sistem pertahanan yang ada ditambah kecerdasan buatan itu tetap berjalan lanjut ya, tetap eh, itu jangan sampai layanannya down gitu selama ahli keamanannya melakukan investigasi, terus mengambil keputusan dan menanggulanginya ya, yang terjadi kebobolan itu tetap pertahanan harus terjadi gitu. Jadi jangan sampai si cyber security-nya sedang sibuk menginvestigasi, nah terjadi serangan-serangan kebobolan ya kalau tidak ada sistem pertahanan lainnya. Itu yang ada jadi semakin banyak permasalahannya, semakin banyak eh, sistem-sistem yang kebobolan ya karena tidak ada pengawasan dari atau bantuan ya dari kecerdasan buatan atau AI yang membantu sistem pertahanan. Nah, selanjutnya kecerdasan buatan ya, kita simpulkan ya, kecerdasan buatan dari keunggulannya dia sebagai pengganti sistem ya, sistem keamanan tetapi dia sebagai pembantu ya atau support ya, di mana si kecerdasan buatan ini bisa melakukan analisis lebih cepat, adaptif, dan akurat gitu. Oke, selanjutnya kita melihat bagaimana keunggulan-keunggulan tadi ternyata ada juga tantangan ya, tantangan dari penerapan kecerdasan buatan ya, dan juga strateginya untuk menangani keterbatasan dari eh, penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber. Yang pertama, tantangan pertama adalah kualitas dataset ya, di mana masalahnya biasanya datanya bias ya, atau juga bisa tidak lengkap, dan juga bisa jadi tidak representatif ya, di mana datanya bisa jadi banyak yang tidak balance ya, seperti sebaran kalau kita melakukan survei kuantitatif, itu juga penting mendapat data yang representatif ya. Jadi nggak condong hanya kepada hal yang diinginkan, nanti juga menghasilkan eh, sebuah model yang nggak bagus. Nah, strateginya apa nih untuk menangani masalah kualitas dataset? Nah, menggunakan dataset yang lebih beragam ya, yang beragam dan juga memastikan datanya itu representatif ya, sesuai dengan sistem keamanan yang memang ada gitu. Nah, juga harus melakukan update atau pembaruan secara berkala gitu. Nah, dan juga melakukan validasi model. Ya. Jadi, misalnya untuk diterapkan di awal itu trainingnya harus dipantau, selanjutnya diupdate ya, diupdate datasetnya, dilakukan pembaruan data, itu kan di training ulang lagi. Nah, itu juga harus divalidasi lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tantangan adversarial attack ya, di mana yang tadi sudah disebutkan bahwa serangan jenis ini dia justru sengaja untuk memanipulasi ya.
memanipulasi input untuk mengecoh dari kecerdasan buatan itu sendiri ya. Nah, strategi untuk penanganannya adalah melakukan adversarial training. Jadi dia akan di training juga ya terhadap serangan adversarial ini. Jadi nggak semata-mata serangan biasa, tapi juga dia akan di training terhadap serangan-serangan jenisnya, salah satunya adversarial ini. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengujian keamanan secara berkala ya modelnya. Jadi adversarial ini kan dia bisa jadi update juga ya untuk bagaimana memanipulasi input supaya dia dikategorikan bukan sebagai ancaman gitu. Maka dari itu harus juga jadi model yang sudah jadi bukan berarti terus-menerus digunakan secara 10 tahun gitu ya. Itu juga bisa menjadi celah dalam keamanan. Dan juga meningkatkan ketahanan atau robustness dari model terhadap serangan tipe adversarial ini. Selanjutnya, tantangan berikutnya ada yang berupa kompleksitas ya, kompleksitas dan komputasi. Dimana kalau kita menggunakan deep learning itu membutuhkan komputasi yang lebih tinggi ya. Nah, masalahnya kita harus menyesuaikan ya. Untuk strateginya kita harus menyesuaikan algoritma yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk perusahaan yang level belum tinggi gitu ya, masih home industry misalnya, itu nggak usah langsung pakai deep learning ya. Nanti modalnya terlalu besar buat beli komputer servernya aja. Ya, itu jadi masalah juga nanti. Jadi disesuaikan saja karena kalau datanya nggak banyak, ya menggunakan machine learning seharusnya sudah cukup. Ya. Nah, selanjutnya optimalkan infrastruktur ya. Jadi yang tadi sudah disebutkan, jadi itu tidak langsung semua harus pakai komputer yang canggih untuk sebagai pencegahan serangan ya. Jadi kita harus paham posisi kita di mana dan apa yang harus kita gunakan gitu. Karena yang harusnya menggunakan sistem keamanan yang canggih ya, misalnya deep learning ini harusnya di bagian yang melakukan pelayanan secara luas seperti pemerintahan ya. Itu kan paling rawan terjadi kebobolan data ya atau serangan lainnya gitu. Misalnya dihack atau segala macam diganti ya webnya. Nah, justru di bagian pemerintahan ini harus lebih waspada dan menggunakan komputasi yang lebih canggih gitu ya terhadap serangan dari keamanan siber ini. Nah, masalah yang lain tadi ada black box ya. Nah, black box ini di mana deep learning ini kita suka bingung nih, maksud dia melakukan pilihan kategori serangan atau bukan ini dari mana gitu. Jadi kita bisa menggunakan explainable artificial intelligence. Jadi bisa lebih meningkatkan interpre- interpretabilitasnya. Jadi dia bisa diinterpretasi apa maksudnya ya. Konteksnya dia melakukan keputusan ini apa untuk yang menggunakan deep learning. Dan juga di sini ada masalah non teknis ya di tantangan menggunakan kecerdasan buatan, masalah etika, ya, privasi dan kepatuhan regulasi ya kadang-kadang di sumber daya manusianya masih belum patuh terhadap regulasi ya. Maka dari itu kita harus ada beberapa strategi untuk menanganinya yaitu pendekatan human in the loop ya. Jadi harus ada pengawas ya seorang cyber security meskipun menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk sistem keamanan siber dari suatu organisasinya. Dan juga ada pengawasan dan keputusan final oleh ahli cyber security-nya. Tuh. Jadi tidak serta-merta seluruhnya diserahkan kepada AI.
Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan ya. Kita sudah paham masalah utama kenapa terjadi serangan siber dan kenapa kita membutuhkan kecerdasan buatan untuk sistem keamanan siber ya. Karena ancaman siber semakin kompleks ya, serangannya semakin meluas ya, attack surface-nya semakin meluas. Nah, masalahnya pendekatan rule based dan signature based detection itu punya keterbatasan dalam menghadapi serangan-serangan dengan variasi yang baru gitu. Nah, selanjutnya kita juga sudah tahu peran kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber, di mana machine learning dan deep learning dapat meningkatkan kemampuan IDS ya, melalui anomaly detection, real-time monitoring, dan otomatisasi analisis ya. Sehingga kecerdasan buatan yang ada ini itu memperkuat sistem keamanan ya, bukan menggantikan sistem yang sudah ada ataupun menggantikan ahli cyber security gitu, menggantikan manusianya. Nah, dengan peran dan keunggulan yang ada, terdapat tantangan-tantangan ya, menggunakan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan siber. Tantangannya bisa dibilang dibagi dua ya, di mana ada tantangan teknis dan tantangan non-teknis. Mana teknis ada tantangan dataset, adversarial attack, black box ya, dan juga kebutuhan komputasi untuk kecerdasan buatan yang tingkat lanjut seperti deep learning. Dan juga ada yang non teknis ya, di mana ada etika dan tata kelola dari suatu organisasi, di mana kadang-kadang manusianya yang tidak tertib terhadap regulasi atau aturan yang sudah dibuat sendiri. Selanjutnya, strategi yang direkomendasikan adalah integrasi kecerdasan buatan ya. Jadi tidak serta-merta menggantikan seutuhnya, yaitu mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan sistem yang sudah ada ya. Menggunakan adversarial training juga ya harus ada untuk menangani serangan yang sengaja memanipulasi AI atau kecerdasan buatan, dan juga menggunakan XI tadi untuk deep learning ya, supaya kita tahu maksud dari model yang sudah dibuat ini seperti apa. Dan pentingnya adalah human in the loop, pengawas dari seorang ahli gitu, ahli keamanan siber. Dan juga kecerdasan buatan sebagai teknologi pendukung ya, untuk membangun keamanan siber yang lebih adaptif, lebih andal, dan lebih berkelanjutan. Jadi dia akan bisa bekerja secara kontinu dibandingkan menggunakan mengandalkan manusia saja. Oke, sekian ya. Ini adalah daftar pustaka yang diambil sebagai referensi. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.